Oke. Ya, saya, selamat ketemu kembali ya. Sudah beberapa minggu, eee, berhalangan sebentar. Kita minggu ini akan, eee, apa ya, ini mengenai atribut ya, atribut terhadap pengenalan sedikit introduksi mengenai person. Udah terlihat belum ya semua ya, slide-nya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, sebelumnya sebenarnya yang dimaksud atribut itu apa ya, seismic atribut? Itu, biasanya lihat, kuantitas yang diekstrak atau diturunkan dari data seismik ya. Bisa dianalisa biasanya dilakukan analisa berikutnya untuk enhance information ya, yang biasanya mungkin tersembunyi gitu ya dalam data seismik biasa ya. Nah, atribut ini bisa diukur melalui properti time, amplitude, frekuensi, dan atenuasi ya, atau kombinasi dari antara ini biasanya. Nah, biasanya juga di pengukuran atau pembuatan atribut ini biasanya dilakukan per trace gitu ya, per seismic trace, per single trace atau multiple traces dalam suatu window tertentu. Window-nya bisa time window, vertical window, ataupun spatial window. Oke. Basicnya itu sebenarnya biasanya seismic trace ini sebenarnya merupakan kompleks trace gitu ya, kompleks property. Nah, jadi selain dia memiliki real component, ada juga imaginary component. Nah, biasanya yang kita rekam ini biasanya hanya real komponennya aja, jadi dari seismic trace itu sebenarnya dia punya komponen real dan komponen imaginary. Nah, dengan melakukan phase shift sebesar 90 degree, kita bisa mendapatkan komponen imaginary ini ya, karena dia umumnya antara komponen yang real dengan imaginary ini saling bersikuan gitu di dalam 3D-nya. Nah, dengan kompleks trace ini maka bisa diturunkan atribut-atribut seismik ya, misalnya envelope atau starting space dan frekuensi. Nah, ini contohnya gambarannya. Jadi kalau kita punya seismic trace yang biasanya kita lihat berupa wiggle peak dan trough gitu ya, sebenarnya kalau 2D dia peak dan trough seperti ini ya. Itu kan mungkin sinusoid gitu ya. Ini yang biasa kita lihat di layar monitor gitu. Tapi sebenarnya secara 3D itu dia sebenarnya berupa kayak per gini, dia berputar gitu ya, lingkar di 3D gitu kayak per. Cuma hanya karena kita proyeksikan di layar atau di paper gitu ya, jadi dia hanya proyeksi 2D aja, jadi seolah-olah kita punya center dari arah sini gitu, kita sorot senternya ke sini, maka dia diproyeksikan di dinding gitu ya,
seperti sinusoid, seperti seismic trace yang kita lihat di layar monitor atau di kertas. Nah, ini yang disebut komponen realnya ya. Tapi selain real, dia punya komponen imajiner juga. Jadi seolah-olah center kita sorotkan dari atas, sekarang dari atas ke bawah. Itu kalau kita sorotkan ke bawah, dia akan memproyeksikan si bentukan si gelombang yang melingkar-lingkar ini ke lantai gitu ya, ke bidang lantai. Jadi di sini seolah-olah secara 3D ini dia membentuk seismic trace atau sinusoid seperti yang kita ketahui. Nah, ini biasanya tidak direkod secara khusus gitu ya. Nah, yang direkod biasanya yang hanya real komponennya aja, karena ini biasanya imaginary. Jadi ini tidak direkam secara khusus, namun dapat diturunkan dengan melakukan phase rotation 90 degree ya, karena ini vertikal, ini horizontal gitu ya. Nah, ini sudut antaranya pasti 90 degree. Sudut antara tembok dan lantai ini 90 degree. Jadi dengan melakukan phase rotation 90 degree kita bisa mendapatkan ini nanti kita ke sini gitu ya. Itu caranya dengan melakukan apa ini disebut formasi Hilbert ya. Nah, ini tadi gambar yang sama itu dari pembentangan dari sisi yang lain. Jadi kalau kita punya gelombang seismik seperti ini ya, ini maka instantaneous amplitude itu adalah kuadrat akar dari kuadrat proyeksi ke arah X ke sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Ini dan ini. Jadi magnitudenya gitu ya, besaran magnitudenya itu adalah instantaneous amplitude. Instantaneous phase sendiri adalah arus tangan dari proyeksi arah Y dibagi dengan proyeksi X gitu. Instantaneous frekuensi sendiri adalah turunan dari phase fase. Nah, ini bisa coba latihan, latihannya simpel aja. Ini kita bikin 3 atribut itu ya. Reflection strength atau amplitude envelope, kemudian instantaneous phase dan instantaneous frekuensi dari data yang ada di folder data ya. Itu nanti hasilnya kayak gini. Cuma berhubung saya ini pakai MacBook ya. Di MacBook itu dia toolbox-nya tidak otomatis diinstalkan gitu ya. Kalau kalian harusnya langsung bisa sih. Coba kalau kalian run exercise 6 ini harusnya bisa langsung. Kalau saya karena saya pakai toolbox jadi saya pakai MacBook ya. Jadi dia ini toolbox enggak langsung sebentar. Jadi kalau kita ke latihan yang sini exercise 6A ya. Nah ini kalian langsung run aja harusnya bisa. Kalau saya dia komplain ini itu define katanya belongs to the signal package. Jadi saya perlu install ini namanya toolbox signal toolbox dari kalau yang punya kalian yang Windows harusnya dia otomatis diinputkan sih pada saat install. Jadi kalau saya install ini saya
harus apa? Dia nggak mau install. Kalian coba aja ya, bisa nggak yang 64? Saya coba cari. Kontrol. Ya udah tuh, semoga mau. Oke, Oke. Ini ada bisa sebentar ya. Oke, sebentar saya coba ganti ke top yang terus dulu ya. Oh, di kalian bisa ini semua ya. Iya Pak, kalau yang package installnya saya nggak error sih Pak, keluar apa ya CL2BP libcc gitu Pak. Ya, sebentar. Oke, sebentar saya pindah laptop dulu ya. Ini kalau punya saya error nih Pak, tulisannya. Oke. Nanti Lain 23 kolom 6. ya kita coba pakai Windows dulu. Sebentar saya pakai dan itu dulu. Saya nggak bisa cek juga saya dulu. Halo, tes. Udah nggak ada. Tes, Jelas, tes. Oke. masuk Pak. Iya, sebentar saya ganti itu. Oke. Kita ke sini. Latihan 6A ya.
Oh, sama ya, error gini juga ya, yang kalian ya. Ya, sama saya, Pak. Gitu juga. Oke, sebentar. Jadi kalau error ini kita harus install dulu pakai ini. Jadi kita ketik dulu pkg install strip ya, minus forge. Terus namanya oh, which you have installed but not loaded. Berarti ini udah diinstal tapi belum di load. Jadi kita tinggal load aja nih, nggak usah install. Jadi ketik aja pkg spasi load signal ini ya. Nah, ini dulu nih. Udah semua. Jadi kita harus load dulu ini apa toolbox, sinyal toolbox ini. Udah. Bisa semua. Yang di sini sejauh ini bisa load sinyalnya dulu pkg Saya spasi bisa, load. Pak. Oke. Kalau udah baru bisa di run latihan 6A ya. Oh. Oh, kalau barang nggak ada lagi. Saya dibuka dulu nih. Terus di ini kan ada yang says LRS nih. Says colors ya, diganti dulu gray. Mungkin dibalik ya, flip up, flip UD gray. Ya, di yang baris berapa itu? 28 ini diganti dulu ya. Says colorsnya nggak ada itu. Diganti flip UD, flip up down dalam kurung gray ya. Udah kita run aja. Nanti ada 4 ya. 4 plot keluar ya. Jadi yang ini original seismiknya kita. Kemudian yang atribut yang pertama nih yang envelope ya, amplitude envelope atau instantaneous reflection strength, reflection strength atau amplitude envelope. Terus yang atribut keduanya instantaneous phase ya. Instantaneous phase, yang ketiganya instantaneous frequency. Nah, biasanya masing atribut untuk apa ya, untuk enhance suatu feature tertentu gitu lah ya, misalnya kayak di sini ada fault gitu ya, di sini mungkin lebih uh, ya ini subjektif juga sih, tapi mungkin lebih terlihat discontinuity-nya itu di apa yang instantaneous phase. Juga kalau frekuensi gitu misalkan, jadi kalau di sini nggak begitu kelihatan mungkin ya di penampakan seismik biasanya, tapi di sini kita kalau di instantaneous frekuensi kita lihat di yang shallow yang bagian atas nih yang di 1,5 second kan 2 times 1,5 second ke atas nih kan ada banyak warna kuning orange ya, kuning dan orange itu mungkin sekitar 40-50 Hz frekuensi. Cuma di bawah 1,5 ini kuning dan orange-nya hampir tidak ada gitu ya. Kebanyakan warna biru dan hijau mungkin sekitar 20-30 Hz. Jadi di sini mungkin nggak begitu kelihatan, tapi di sini kita bisa lihat perubahan apa frekuensi dominan di seismik kita ya, antara di shallow dengan di deep. Oke,
yang mau ditanyakan sejauh ini? Saya cari. Maaf Pak, Iya. sebenarnya ini saya pakai laptop berbeda jadi nggak bisa tunjukin di sini. Ini kan harusnya ada 4 gambar atau 4 figur ya Pak yang keluar ya. Ini saya cuma satu figur aja sih. Errornya itu ada di coba says CLRS undefined nearline 28 kolom 104. Iya, Ini, Mak. ya itu tadi yang says colors diganti gray aja ya. Oh, gray. Oh, oke oke baik. Terima kasih Pak. Ada says colors. Iya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ini contoh aja sih ya. Apa nih? Jadi pakai yang atribut ya untuk identify apa the positional setting gitu ya. Jadi di sini kita pakai sweetness, atribut sweetness namanya kalau di Petrel. Sweetness, sweetness itu sebenarnya amplitude envelope seperti yang tadi ya, seperti yang kita buat tadi, amplitude envelope dibagi dengan akar dari instantaneous frekuensi sebenarnya. Nah ini kalau kita buat atribut itu ya ada terlihat fitur-fitur ini apa sebenarnya apa delta plane di sini, kemudian ada beberapa ada channel-channel feeding ke arah delta plane-nya begitu ya. Cuma emang apa ya nggak begitu jelas atau ada kelihatan ada hint apa geological feature-nya kelihatan ada hint tapi mungkin nggak terlalu jelas. Jadi memang apa interpretatif sekali ya. Kemudian kita evaluasi itu coba dibuat apa? Kita lihat frekuensi komponennya ya, frekuensi spektrumnya itu dari data seismiknya. Kita lihat kalau ternyata ada apa nih? Ada dominan frekuensi yang bisa kita ambil gitu di sini. Di sini saya ambil 22, 31 dan 40 gitu ya, yang berkorelasi dengan peak-peak di spektrum ya. Jadi saya bikin atribut apa ya, ISO frekuensi, jadi single frekuensi atribut gitu ya. Hanya diambil 22 Hz, 31 Hz dan 40 Hz saja gitu. Dan kalau kita lihat ini kayak ada feature gitu ya, geological feature, dan di masing-masing frekuensi komponen tuh bentuknya beda-beda gitu ya. Di sini dia cukup besar gitu ya, cukup lebar, seperti bentukan lobe gitu ya. Tapi ini di satu frekuensi di 22, kemudian di 31 Hz kita lihat feature itu masih ada, tapi di bagian selatannya ini mulai menghilang gitu ya. Dan kalau kita ke frekuensi yang lebih tinggi di 40 Hz, hampir kelihatan feature-nya kayaknya terlihat masih ada, tapi
sudah hampir hilang semua gitu ya. Jadi jadi kemungkinan Twitter ini memang dia di low frekuensi berarti dia tipis ya. Secara ketebalan dia tipis, tapi secara pelamparan lebar jadi ya seperti bentuk loop gitu ya. Kalau channel gitu kan emang dia thick apa thick thick tebal tapi localized gitu ya. Kalau kalau loop ada agak melapar gitu tapi dia atau apa atau bar itu dia melampar tapi dia cenderung tipis tipis ya. Secara vertikal dia tipis, ketebalannya tipis tapi secara lateral dia melampar. Ya, di sini makanya dia hanya terlihat di low frequency, di low-nya aja ya, di high high frekuensinya hilang karena di ya dan di sini berarti yang bagian selatan ini makin menipis gitu ya, ke arah selatan makin menipis. Bisa jadi mungkin juga karena provenance dari arah utara ya. Nah, ini kalau kita blending ya, jadi 3 frekuensi ini tadi kita gabungkan gitu ya, kita blend untuk lihat feature semuanya. Jadi emang terlihat ada feature bentukan loop, geometri loop gini ya. Ya, itu ya ini apa analognya kayaknya dia channel loop ke arah ke sini ke arah selatannya gitu ya. Oke. Ah, oke itu contoh untuk atribut ya. Atribut yang umum dipakai dalam evaluasi sehari-hari ya. Biasanya antara 3 komponen itu sih antara amplitude, frekuensi atau phase yang kita main-mainkan biasanya. Atribut yang keempat itu apa tadi? Satu lagi Q, quality factor, Q factor biasanya attenuation itu biasanya uh, uh, ada yang pakai juga tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering ya. Nah, sekarang kita coba lihat seismic inversion ya. Seismic inversion sendiri sebenarnya termasuk salah satu atribut ya, karena dia diturunkan dari seismik juga ya. Jadi karena dia diturunkan dari seismik, walaupun kita uh, menggunakan data sumber ya, data log ya, kalau melakukan inversion. Kalau yang tadi atribut yang sebelumnya ini kita nggak perlu data sumur sih sebenarnya, bisa langsung diturunin dari seismik aja. Nah, cuma kalau inversion biasanya kita perlu data sumber untuk kalibrasi atau untuk initial model dan juga untuk calibration. Ya, itu jadi ya biasanya uh, kebalikan dari forward modeling ya. Jadi yang awal-awal kuliah kita lakukan pakai finite difference, ray tracing dan segala macam itu forward modeling. Jadi ini kebalikan dari forward modeling ya. Jadi kita diberikan data hasil observasi yaitu data seismik. Kemudian kita bikin modelnya ya, di mana si modelnya itu bisa menjelaskan si datanya ya. Oke, cuma ada problemnya di seismic inversion yang umum problemnya biasanya dengan sebenarnya nggak cuma seismic inversion aja, tapi semua inverse problem itu biasanya problem dengan inverse-nya kemungkinan tidak ada atau
tidak ada solusinya gitu ya. Kalaupun ada, kemungkinan bisa lebih dari satu solusi gitu ya. Jadi apa istilahnya apa non-unique solution. Jadi ada beberapa lebih dari satu solusi yang bisa lebih dari satu model yang bisa menghasilkan output observation yang sama gitu. Dan juga biasanya karena recording kita biasanya ada noise. Nah, noise ini biasanya tidak diperhitungkan atau tidak dimodelkan pada saat kita melakukan inversi atau ini contohnya. Jadi ini teorinya gitu ya. Jadi kalau kita punya 3 layer, masing-masing layer ini memiliki AI atau impedansi akustik masing-masing, maka bidang batas antara layer 1 dengan layer 2 tuh bisa kita hitung reflectivity atau koefisien refleksinya dengan persamaan berikut ya. Simple aja. AI itu sendiri adalah density dikalikan velocity. Contohnya kalau kita punya model 5 layer seperti ini, kemudian kita bisa hitung reflectivity ya. Reflectivity, jadi di antara, kalau ini konstan, kita punya reflection, reflect RC itu di bidang batas dari masing-masing layer, tergantung kontrasnya ya. Kalau ini lebih AI-nya lebih soft gitu ya, batuannya lebih soft dibanding yang bawah, maka dia akan reflectivity-nya atau reflection coefficient-nya akan positif. Kalau batuan di atasnya dia lebih hard dibanding batuan di bawahnya, maka dia reflectivity-nya akan negatif gitu ya. Nah, in between ini ada spike kecil kalau seandainya ini tidak homogen gitu, tapi layernya ini ada perubahan porositas, perubahan grain size dan segala macam, maka di antaranya itu dia bisa ada small spike seperti ini ya. Kemudian kita punya wavelet dari seismik, kita konvolusikan, itu hasilnya kita punya seismic trace ya, synthetic trace. Nah, ini workflow-nya ya, atau metodenya workflow-nya. Jadi dari sonic and density log kita bisa hitung reflectivity seperti ini tadi, seperti di atas ini kita bisa. Nah, dari sonic dan density kita dapatkan AI, kemudian kita bisa dapatkan reflectivity, kemudian kita konvolusi dengan wavelet dari seismik, kita punya seismic trace, synthetic seismic trace ini ya. Synthetic seismic trace ini yang hasil konvolusi kita bandingkan dengan seismic original kita ya, seismic real kita. Kalau dia match, udah cukup bagus, maka oke, inversionnya stop, udah berarti kita udah dapat hasilnya gitu, model kita sudah sesuai cocok. Kalau dia nggak sesuai, dia akan balik lagi nih, akan adjust AI-nya atau adjust velocity dan density-nya hingga akhirnya nanti hasilnya match dengan real seismic kita ya. Nah, kenapa kita melakukan inversion ya? Karena dia mengubah seismic information dari boundary information menjadi layer. Jadi kalau tadinya kita punya seismic hanya menggambarkan bidang batas dari layer-layer ini kan hanya bidang batasnya aja ya. Dengan melakukan inversion kita dapat mendapatkan boundary kita mendapatkan layer information, jadi mendapatkan informasi dari layer batuannya itu sendiri.
Kemudian dia juga remove efek-efek dari wavelet ya, side lobe dan tuning effect. Karena dengan adanya side lobe dan tuning ini kita sulit membedakan antara perubahan amplitude akibat perubahan seismic property atau perubahan akibat thickness ya, karena efek tuning itu ya. Juga karena dia meminimize efek tuning atau efek wavelet, maka dia cukup efektif dalam menentukan thickness ya. Thickness terutama di di saat tuning atau di atas tuning. Jadi outputnya biasanya estimate ya, estimate nih saya kasih tanda miring ke apa? Cetak miring karena yang kita dapatkan hanya estimate aja ya, nggak true, bukan true. Jadi bukan true AI atau AI yang dari log ya, tapi estimate. Seolah-olah kita melakukan apa? Melakukan pengambilan log density dan log sonic di setiap posisi trace seismic kita. Gitu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik perlu QC ya sebenarnya. QC datanya baik data seismiknya maupun data lognya ya. Untuk QC-nya perlu terutama yang awal, pada saat awal kita perlu well tie yang bagus ya antara seismik dengan sintetik dari log dari sumur. Kemudian kita perlu initial model ya, initial model atau low frequency model. Untuk ini kita perlu pick horizon, kemudian kita perlu select pilih log dan juga condition lognya supaya menghilangkan efek-efek atau efek washout atau segala macam ya, koreksi-koreksi yang bisa mengakibatkan ketidakakuratan data logging sumur. Nah, kemudian kalau kita punya sumur, lebih dari satu sumur ya, biasanya kita ambil satu untuk blind test ya. Jadi kalau kita punya beberapa sumur itu kita satu sumur kita sembunyikan gitu ya. Nggak kita pakai untuk apa model building ini. Itu untuk dilakukan cross validasi. Jadi nanti hasil seismiknya divalidasi dengan data log di sumur yang tidak digunakan untuk model building ini. Nah, ini cara untuk membuat initial modelnya. Biasanya yang umum dipakai hanya di interpolate saja dari data sumur. Kemudian biasanya hasil dari seismic inversion kemudian kita cross plot dengan log dari sumur ya untuk melihat kesesuaiannya ya, kesesuaian dan apakah hasil inversionnya baik atau enggak. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi seismic inversion itu sebenarnya ada bermacam jenis dan metode gitu ya.
dari yang paling sederhana, ya, dari yang paling sederhana itu AI biasanya. AI itu acoustic impedance. Jadi ini hanya menggunakan single dataset, jadi single seismic stack volume gitu. Biasanya di near angle ya, near angle atau near offset data. Kemudian elastic impedance biasanya masih tetap single input, single stack volume, tapi pada angle tertentu gitu ya. Dan kemudian yang dipakai metode yang biasa digunakan juga simultaneous inversion. Ini lebih dari satu angle, satu cube biasanya 3 atau 4 cube gitu ya, di run secara bersamaan. Kemudian ada lagi yang namanya stochastic inversion atau geostatistical inversion ya. Ini menggunakan kombinasi geostatistik dan initial model. Nah, secara ini kompleksitas makin ke bawah makin kompleks gitu ya. Dan secara biaya makin besar juga kalau kita mau melakukan ini ya. Ini biasanya kompleksitasnya makin banyak dan input datanya juga makin banyak. Namun secara akurasi biasanya semakin baik ya. Di sini untuk tabel untuk hanya memberi gambaran gitu ya. Kalau saya punya input datanya seperti ini, terus tujuan saya adalah untuk mendapatkan ini, maka saya harus run jenis inversion yang mana gitu. Jadi kalau kita hanya punya satu stack, angle stack, near angle, kemudian kita hanya ingin mendapatkan AI karena dari hasil crossplot AI itu bisa untuk membedakan fluid misalkan atau litologi, maka saya cukup running ini ya AI ya. Tapi kalau saya punya angle stack banyak atau punya gather malah ya dan kualitasnya cukup baik, kemudian dari crossplot analisis menunjukkan bahwa saya untuk mendapatkan untuk membedakan fluid properties itu saya perlu properti-properti tidak hanya AI tapi misalkan shear impedance atau juga density, maka saya perlu running simultaneous version. Nah, ini contohnya gambarannya ya. Jadi kalau saya buat crossplot dari data sumber saya ini ya. Crossplot litologi antara sand dengan shale gitu. Kalau saya hasil crossplot, saya lakukan crossplot antara AI dengan shear impedance ya. Shear atau elastic impedance. Jadi kalau saya dapatkan crossplot, shale saya ngumpul di kanan gini dan sand di kiri, berarti untuk litologi saya cukup melakukan inversi AI aja karena secara AI dia udah bisa dipisahkan. Nah, tapi kalau saya crossplot, saya dapatkan antara sand dengan shale, dia distribusinya seperti ini, dia terpisahkan ke arah vertikal, sumbu vertikal, maka karena sumbu vertikalnya adalah shear impedance atau elastic impedance, saya perlu running elastic impedance ya. Yang agak ribet kalau hasil seperti ini, jadi antara sand dengan shale dia rotated gitu ya, miring gini, berarti saya cut off-nya miring seperti ini gini ya, untuk membedakan antara sand dengan shale. Berarti saya harus running simultaneous inversion karena dia perlu AI dan shear impedance. Jadi ini pentingnya untuk melakukan evaluasi rock physics dulu ya sebelum melakukan inversi ya.
Karena jenis inversion apa yang akan kita lakukan itu ditentukan dari rock property kita ya di sumur, rock physics kita di sumur. Oke, nah selain data seismik, sebenarnya data log perlu di QC juga ya, terutama data log yang kita pakai untuk inversion yaitu sonic dan density di sini. Nah, terutama data density ya. Density ini karena metode pengukurannya dia ditempelkan ke dinding sumur gitu ya, dinding lubang sumur. Jadi dia sangat sensitif terhadap kondisi lubang sumur ini ya. Jadi kalau kondisi lubang sumur ini tidak bagus, ada gerowong gitu ya, ada gerowong gitu akibat washout gitu, maka pembacaan density ini dia tidak akan membaca density dari formasi batuan, tapi membaca density dari gerowong itu atau gapnya itu ya. Jadi untuk QC-nya biasanya kita cek dengan data kaliper ya, kaliper yang mengukur besar lubang sumur. Data kaliper. Jadi kalau kita lihat ada apa perubahan kondisi sumur, lubang sumur, apa tercuriga atau density-nya masalah gitu ya, perlu dikoreksi. Kayaknya ada dua sih, sistem banget. Ya ini teorinya karena density adalah mass per unit volume ya. Jadi massa batuan dibagi total volumenya. Porosity adalah bandingan antara ruang pori dibanding dengan total volume. Bedanya antara density dengan viscosity ya. Nanti kalau sudah itu bilangin aku ya. Kan ada script yang ada sih. Nah, kemudian bulk density adalah bulk density itu adalah 1 dikurangi porosity dikalikan density dari matriks ditambah porosity dikalikan density dari fluid mengisi pori batuan tersebut gitu ya. Jadi ini contohnya, jadi kalau ini kita punya batuan sampel gitu ya, sampel batuan, dia punya mineral kuarsa ya, terdiri dari mineral kuarsa yang kuning ini gitu ya, dan kemudian di pori batuannya itu diisi oleh gas itu. Jadi maka bulk density dari batuan ini adalah 1 dikurangi porositas batuan ya, dikalikan dengan density dari matriks. Matriks ini tersusun dari quartz ya, mineral kuarsa. Jadi 1 dikurangi porosity dikalikan 2,65 gitu ya. Porositasnya misalkan 15%, berarti 1 dikurangi 0,15 berarti 0,85 kali 2,65 ditambah porosity 15% dikalikan density dari fluidnya kebetulan gas, density dari gas adalah 0,15. Jadi kita dapatkan bulk density-nya. Nah, selain density, kita juga biasa pakai
log sonic ya, sonic log. Biasanya sonic tool itu memiliki yang sekarang ya, memiliki transmitter dan lebih dari satu receiver gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa mengkoreksi efek dari mud cake ya. Kalau kita punya lebih dari satu receiver, karena dia saling cancel out, jadi kita bisa hitung slowness dari gelombang dari transmitter T ini melalui formasi sumur, kemudian ditangkap di receiver 1 dan juga ditangkap di receiver 2. Jadi itu jarak dari transmitter ke formasi ditambah jarak B itu B B-nya itu B-nya apa nih? Oh, B itu ini nih harusnya. B itu jarak dari sini uh, dari apa? Jarak dari transmitter ke receiver ini yang B ya. Yang B. Jadi dari transmitter ke receiver uh, yang kedua ditambah C itu sini ya, jarak sini. Dikurangi A tambah D itu jarak yang ke sini ya, ke receiver 1 ditambah C. Jadi selisih A dan C saling cancel out ya, saling menghilangkan. Jadi selisih antara B dan D, karena A dan C ini efek dari mud cake ya, karena kalau ini tebal gitu, kita punya mud cake di dinding sumur cukup tebal, jadi bisa mempengaruhi waktu tempuh ya, maka di A dan C ini harus dihilangkan atau dikoreksi. Ini contohnya, jadi dari data sonic, begitu di transmitternya mengirim sinyal, maka gelombang yang pertama terekam adalah gelombang kompresional atau P wave ya. Kemudian beberapa saat setelahnya akan datang gelombang shear atau shear wave, dan kemudian nanti paling belakang ini, namun amplitudenya paling besar biasanya ini yang disebut oleh tube wave ya. Nah, ini common velocity di beberapa material batuan ya. Jadi kalau di log kita punya harga sonic kita di angka 57 mikrosecond per feet, itu biasanya casing ya. Jadi harus dikoreksi ya. Jadi dia mengukur casingnya itu, bukan mengukur formasi batuan. Kemudian typical value kalau kita di RU darat itu biasanya 119 kita segini ya.
sekitar 900-an. Nah, untuk shear wave, problem umumnya biasanya masalah decentralized toolnya apa tidak di tengah-tengah lubang gitu ya. Jadi ini kalau ini apa penampang lubang sumur dari atas gitu ya. Idealnya logging tool kita tuh di tengah-tengah dari lubang sumur. Jadi secara pembacaan dia kan akan baik dan cukup baik dan akurat gitu. Problemnya terutama untuk yang share sonic ya. Kalau toolnya itu tidak di tengah tapi dia nempel ke satu sisi dari lubang sumur ini ya. Nah ini untuk share sonic beberapa typical value ya. Jadi kalau kita punya 17.000 velocity sonic P waves velocity tadi kan ya di casing ya 17.000 ya kan 57 microsecond per feet, maka kalau di apa untuk shear velocity ya enggak ini enggak ada enggak tergenerate deh, enggak ada. Kalau untuk di udah di air, di udara, di fluid biasanya shear velocity-nya 0 karena dia hanya mengukur matriks atau frame dari batuan ya. Dia nggak dipengaruhi oleh fluid di batuan. Nah, porosity cukup penting juga untuk version atau untuk evaluasi advanced seismic itu ya. Dan biasanya terminologinya paling banyak, paling membingungkan ya. Gitu ya. Jadi kalau kita punya apa sampel batuan gitu ya di apa misalkan sandstone gitu ya. Jadi matriksnya diisi oleh materi mineral dari batu pasir, maka di antara atau di luar ini dia dilapisi oleh semen, material semen. Dan di sini kalau kita punya effective porosity 25%, berarti itu maksudnya adalah porosity yang saling connected gitu. Jadi antara di sini dia kan connected dengan yang sini, connected dengan yang di sini, connected dengan sini gitu ya. Ini dia porositas efektif biasanya dinamakan. Jadi kalau di sini contohnya kita punya porositas efektif 25%, namun ada porositas yang inefektif atau non-efektif, isolated gitu ya. Jadi di antara grain ini dia di interlock, dia terkunci oleh grain ini, maka dia ada non-efektif atau ineffective porosity. Nah, cuma di dalam grain atau di dalam di dalam grain dalam butiran batu pasir itu sendiri dia juga bisa ada porosity itu ya. Nah, ini juga isolated karena dia tidak terhubung oleh tidak saling terhubung gitu ya.
Sini misalkan dia punya isolated atau non-effective porosity 5%, maka secara total porosity-nya adalah 30%. Tapi 5% itu nggak interconnected ya. Nah, faktor yang mempengaruhi porosity biasanya adalah kondisi lubang sumur ya. Basin damage out. Kemudian kalau ada hidrokarbon di dalam sumur itu mempengaruhi bacaan porosity juga ya, terutama gas. Dan juga kalau kita punya mineral-mineral ya eksotis ya, misalkan pirit, siderite, sulfur itu bisa mempengaruhi pembacaan porosity ya. Karena saya punya case juga porosity-nya langsung drop gitu karena ada pirit di batuannya. Kombinasi antara neutron dan density lock biasanya digunakan ya untuk mengidentifikasi zona-zona hidrokarbon ya, terutama gas ya. Jadi kalau kita punya gas, biasanya kita punya crossover antara neutron porosity dengan density porosity ya. Kalau oil biasanya dia dekat tapi tidak sampai crossover. Nah, ini jadi setelah data log kita QC, kita edit, kita koreksi, kalau perlu kita baru lakukan crossplot ya untuk menentukan jenis inversi apa yang akan kita lakukan ya. Jadi contohnya di sini kita punya kita plot antara AI dengan EI dengan elastic impedance atau shear impedance. Kita punya tren yang berbeda-beda untuk masing-masing litologi. Jadi untuk sand dengan shale itu kita punya kebalik ini shale dengan sand kita punya tren yang berbeda ya. Dan di sini kita bisa bikin cut off untuk sand yang mengandung gas atau hidrokarbon, kita bisa cut off di sini. Kita bisa pakai elastic impedance untuk untuk fluid ya, fluid identification. Tapi untuk litologi kita perlu AI dan EI atau AI dan shear impedance di sini karena antara sand dengan shale itu trennya berbeda ya. Oke, jenis-jenisnya inversion ada macam-macam ya. Yang cukup umum ini band limited, model base. Tapi ini mungkin terminologi di apa ya, ARS ya. Bisa Russell ya. Yang software lain mungkin terminologinya tidak ya. Nah, ini masing-masing metode ya. Band limited. Mungkin saya akan jelaskan yang band limited karena kita ada latihannya ya. Jadi band limited ini biasa simple approach ya. Jadi dia mengkombinasi impedance di frekuensi domain gitu ya. Jadi dia dikombin di frekuensi domain, kemudian hasilnya dilakukan inverse transform untuk mendapatkan trace, impedance trace ya. Jadi detail impedance value biasanya didapatkan dengan melakukan integrasi dari seismic data dan low frequency trend dari log. Integrasinya dilakukan di frekuensi. Jadi contohnya ini ya. Jadi kalau saya punya log AI ini dari sumur di gambar A, kemudian ini kan ada trend linear trend ya atau depth trend. Depth trend saya buang dulu. Saya dapatkan seperti ini ya.
Jadi dia tren ininya hilang, jadi flat. Kemudian kayak yang di C ini saya lakukan Fourier transform untuk mendapat spektrum ya yang di D. Jadi ini tadi time ya, ini time, ini sekarang frekuensi. Karena saya lakukan Fourier transform, saya dapat spektrumnya, spektrum dari log. Kemudian saya lakukan low pass filter ya, high cut filter. Jadi yang high frekuensinya saya buang, saya cuma ambil low frekuensinya, itu hasilnya adalah yang F seperti ini. Nah, spektrum dari log tadi yang sudah di low pass filter, ini saya yang tadi, yang gambar di F ini, saya gabungkan dengan spektrum dari seismik. Jadi saya lakukan Fourier transform dari data seismic trace, saya combine dengan data spektrum dari log, low frekuensi spektrum dari log, dan mungkin di scaling kalau perlu ya, tambah saya lakukan scaling ke data seismiknya, itu saya dapatkan seperti ini, hasilnya seperti ini yang di C. Spektrum yang di C saya lakukan, kemudian saya lakukan inverse Fourier transform, saya dapatkan impedance trace yang di D, ya, ini adalah yang band limitednya. Kemudian tadi depth trendnya saya tambahkan lagi yang di awal tadi saya take out, saya tambahkan lagi, maka saya dapatkan impedance estimate dari seismik ya. Nah, ini prinsip band limited impedance inversion. Jadi di sini contohnya, jadi saya punya AI log warna biru ya, kurva biru, kemudian AI estimate dari seismik ini di kurva yang warna merah ya, bukan metode tadi. Dan model base dan yang fast spike ini bisa di apa? Nanti Sabtu sepedaan ya. Bisa dibaca sendiri ya kan, karena ini spesifik software tertentu sih. Jadi ini biasanya ini model base, ini spesifik user Russell ya, sama yang pakai kode ini ya, GLI ini apa, generalized linear inversion. Kalau spike ini ya, user Russell juga ada, tapi kalau JSON itu constraint sparse spike. Ini metode ya menggunakan ini apa linear programming ya. Jadi contohnya sini kita punya synthetic trace yang merah, kemudian synthetic trace-nya dibandingkan dengan real trace, kita buat error trace-nya. Kalau errornya cukup kecil seperti ini, berarti udah match ya hasilnya. Ini harusnya dibalik, ini ada hitam ya, trace yang hitam nih, real trace-nya kayak. Nah ini lognya, log yang hitam ini adalah log yang dari sumur, model yang merah adalah log atau AI dari inversion. Ini udah cukup match ya. Dan yang biru ini, yang cyan ini di atas dan di bawah ini adalah besarnya perubahan yang allow atau yang diizinkan. Jadi makanya ini constraint karena ada batas atas dan batas bawah. Oke, ini juga salah satu metode untuk spike ya, maximum likelihood. Jadi biasanya yang dipakai either linear programming atau maximum likelihood.
Kemudian di Hudson-Russell ada lagi namanya neural network inversion ya. Ini menggunakan metode neural net. Mungkin nanti ini lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Kemudian ada lagi yang namanya colored inversion ya. Colored inversion ini sebenarnya ini apa ya? Spectral shaping gitu ya. Jadi kita membandingkan amplitude spektrum dari seismik dengan amplitude spektrum dari log. Kemudian kita desain suatu operator yang mematchkan antara amplitude seismik dari seismik dengan relatif AI dari log ya, dari sumber. Kemudian dikonvolusikan aja, ini cuma konvolusi aja sebenarnya. Hasilnya memang dia hanya relatif impedance ya. Jadi dia tidak full band karena hanya menggunakan data seismik yang di matching, dikonvolusikan. Nah, sini contohnya jadi kalau kita punya high AI gitu ya, di sini ada kontrasnya tinggi warna merah dari high ke low, dari low ke high kontrasnya merah, dari high ke low seperti sini dia kontrasnya jadi biru karena dia jadi terang gitu ya. Jadi di sini kontras dia tetap menghitung kalau melihat kontras AI ya. Kalau di sini kan kontras AI juga. Jadi mirip dengan seismik tapi yang kita lihat AI sekarang bukan reflectivity ya. Ini contohnya untuk masing-masing metode ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan full band inversion kita perlu initial model atau low frequency model ya. Biasanya ini didapatkan dari sumur ya dan kemudian diinterpolasi. Kenapa gitu? Karena data seismik kita biasanya band limited ya. Jadi di very low frekuensi kita nggak punya, di very high frekuensi kita juga nggak punya ya. Nah, untuk di low frekuensi ini biasanya diambil dari data sumur, kemudian kita merging. Nah, ini plus minusnya, jadi untuk band limited data kita bisa display lebih mudah ya, karena seperti seismik aja dia punya positif negatif. Cuma untuk kekurangannya dia accentuate side lobe, jadi side lobe makin di highlight gitu ya, terutama di higher frekuensi. Kalau untuk full band dia pure display ya, karena hanya positive value ya. AI kan hanya angkanya positif semua ya. Dan kelemahan lain dari full band dia dipengaruhi oleh initial model atau low frequency model. Jadi kalau initial modelnya salah, hasil inversionnya biasanya bias oleh initial modelnya itu. Jadi ikutan salah juga. Kelebihannya dia karena dia full band bisa langsung dibandingkan dengan data log sumur ya. Dan nah, ini contohnya, jadi untuk bikin low frequency model yang paling umum biasanya cuma diekstrapolate aja dari log. Jadi kalau kita punya log di sini dan di sini, sumur di sini dan di sini, maka untuk properti diantaranya kita interpolate aja, interpolate dari dua sumur dan diekstrapolate. Interpolate-nya juga dikontrol oleh horizon. Nah, ini kalau kita punya velocity ya. Jadi ini kombinasi. Kalau kita punya velocity, kita bisa gunakan data velocity seismik kita untuk sebagai initial model gitu.
Cuma kita perlu transformasikan ya, karena ini kan velocity, sedangkan model atau log sumur kita kan AI ya. AI kan velocity kali density. Jadi kita perlu melakukan transformasi yang mengubah velocity menjadi density gitu. Either by Gardner equation atau yang lainnya. Dan kemudian ada lagi caranya dengan hanya menggunakan compaction friend. Jadi kalau kita punya sumur, sini ada banyak gitu ya. Kita punya AI di masing-masing sumur yang warna hijau ini, kita buat depth trend-nya saja nih. Jadi stick ini, garis-garis. Lurus ini adalah depth trend untuk masing-masing sumur, dan ini nanti dijadikan sebagai initial model. Sangat simpel, tapi biasanya ini lebih preferable gitu ya. Karena dengan menggunakan simple initial model, kita tidak mengintroduce bias di hasil inversion. Nah ini kalau kita low frequency model atau initial model kita makin detail, berarti kita makin mengintroduce bias ya, mengintroduce feature-feature yang mungkin sebenarnya nggak ada gitu. Jadi best practice-nya kita biasanya menggunakan simplest model possible. Jadi model paling simple, sesimpel mungkin, tapi tidak terlalu simple ya. Jadi untuk QC biasanya kita outputkan 3 ya, full band, band limited, dan juga low frequency model ya. Kita mau lihat apakah hasil inversionnya dipengaruhi oleh initial model atau tidak. Oke, nah ini latihan yang band limited inversion ya, di 6B, latihan 6B. Oke, contohnya. Jadi ini latihan 6B, kita lihat spektrumnya dulu. Jadi yang sebelah kiri adalah spektrum dari log di AKI. Yang kanan adalah spektrum dari seismik kita ya. Kita lihat di log AI kita punya very low frequency ya. Di seismik kita nggak punya, ini hilang, tidak ada karena band limited ya seismik kita. Kemudian kita latihan 6C. Ya, kita coba dulu yang 6B ya. B. Yang 6B kita run dulu. Ini jadi spektrumnya seperti ini untuk AI. Ada very low frequency komponennya, yang seismik nggak ada ya, band limited aja. Di sini kita tentukan nanti untuk yang latihan 6C ya. Kita tentukan lowest frequency yang kita ingin keep di seismik berapa, dan highest frequency yang kita inginkan. Ya, di sini. Oke, jadi di sini misalkan seismik kita di 20 dB ini mulai dari sekitar 7 Hz ya. Ini kalau kalian baca kursor di bawah ini, posisi kursor dia ada di 7 Hz sampai paling tinggi mungkin di 20 dB di sini sampai berapa itu 154. Tapi kayaknya nggak setinggi itu, jadi ini udah coak ini di sini, jadi mungkin sekitar sini aja, sini ini sekitar 40-an Hz ya, 41 atau sini 48, 50 lah. Jadi kita 7 sampai 50 Hz lah ya. Jadi kalau itu kita yang latihan 6C, di sini kita ambil, saya pakainya berapa? 670 ya. Ya, dekat-dekat lah.
Kalau tadi berapa? 7 sampai 50 misalnya. 750. Jadi ini lowest frekuensi yang mau kita keep dari seismic, kemudian ini highest frekuensi gitu yang mau kita keep dari seismic. Nanti dari in between-nya antara 0 sampai 7 itu nanti dia akan ambil dari log ya, dari data log. Di sini makanya saya load 2 data ya. Data 2 ini data seismiknya, AI ini adalah log AI dari sumbernya ya. Nanti dia akan di-matching. Oke, kalau kita run, klik undefined. Oh, oke, saya belum ini. Belum run startup-nya. Ya, balik ke sini. Kita run C. Kalian nggak ada juga ya? Nggak. Which? Iya nggak ada ya? Versi yang oh iya, nggak ada. Iya, namanya apa sekarang? Blim. Ada apa ini? Blim ada. Cruise info tuh ya. Blim. Tidak nggak ada di sini. Oh, dia ditaruh di home. Ini aja, ini di copy aja. Jadi kita ke yang Z legacy ya. Jadi di cruise ini ada folder namanya Z legacy ya. Inversion all ini ya. Ke sini. Di sini adanya di link ya, ini di copy aja. Dia taruh di cruise ini inversion tadi ya. Inversion di sini. Dikopikan ke sini aja. Di paste aja ke sini. Udah ada. Oh iya, udah ada. Inversion. Startupnya saya gak dimasukin.
Oh iya, inversionnya nggak ada. Ditambahin sini ya atau gini aja. Pakai ini aja file. Tuh. Eh, Papa, Startpad. Papa. Startpad kemudian ini kan saya sini ya. Add folders, folder with subfolder, kemudian ke apa itu? Terus itu tadi ya. Ke sini nggak ke add ya, lupa nih. Sini, kemudian ke terus ini. Select. Kita save dan close. Oke, kita harusnya udah ada ya. Nah, oke. Nah, ini kemudian kita ke 6C ya. 6C tadi kita ambil 750 ya. Kita run. Oke, jadi di sini oke. Jadi ini data seismik yang tadi ya, yang sama. Itu kita punya dua sumur sebenarnya. Satu sekitar di sini, satu di sini kayak. Ada di slide ini ya. Nah ini, jadi kita punya dua sumur, satu di sini, satu di sini. Kemudian kita run apa inversion band limited, tapi hanya saya habis ini baterainya sebentar ya, saya pindah dulu, pindah ke laptop satu dulu sebentar. Oke, sebentar. Ya, jadi tadi saya punya dua sumur, satu di sini ya. Tapi hanya satu yang saya pakai untuk untuk merging frekuensinya. Jadi yang satu untuk validasi. Jadi yang satu sumur ini saya pakai. Jadi ini adalah log dari seismik yang merah.
Yang biru adalah log dari sumur yang saya filter ke seismic bandwidth ya. Jadi secara tren atau kesesuaian dia udah cukup match gitu ya antara merah dan biru. Dan satunya itu hasil cross validasinya itu sumur yang lain ini saya pakai. Jadi yang merah adalah log AI dari seismik, yang di lokasi sumur satunya, yang biru adalah log AI dari sumur itu yang nggak dipakai untuk merging seismik atau frekuensi merging. Sini terlihat cukup baik, antara yang di atas ini cukup match, tapi di bawah ini dia jadi nggak begitu match ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Itu karena ini jadi sebenarnya nggak begitu jelas ya. Jadi sebenarnya sumur yang itu tuh yang untuk validasi itu yang ini yang di sebelah kiri. Sebenarnya dia mulai di bawah itu dia di 1.500 ke bawah ini dia trajektorinya mulai melengkung sih, mulai deviated. Jadi dia nggak truly vertikal tapi deviated di bawah sini. Itu makanya karena saya sudah bisa ekstraknya di posisi ini, jadi cuma bisa ekstrak vertikal aja gitu. Jadi kenapa ini jadi nggak match di bagian bawahnya? Oke. Jadi ini itu tadi ya 6C. Semua jalan kan ya exercise-nya? Nggak ada yang problem kan? Saya error, Pak. Yang bin-nya tadi, Pak. Ya yang nggak ada Blim. tadi, blimnya tadi di copy aja sih. Di add dulu mah. Jadi tadi blimnya itu dia belum masuk sih. Dia di paste ke folder mana dulu deh, Pak? So di paste di add aja, tinggal nggak usah di paste di add, jadi di file edit set path itu Setpath di ya. add with subfolder ya. Folder ya. Oke. Jadi tinggal di folder yang terusnya itu ya. Tadi yang saya lakukan tadi. Jadi satu cruise itu di add, Pak. Iya, di add aja pakai set path. Ini ya. Terusnya ini di add.
semua terus di save nanti ya. Ini saya tulisannya jadi warning ini, Pak. Kenapa kalau warning? Oke, udah keluar, Pak. Nah, ini kalau bandingkan dengan apa commercial software ARS ya, ini harusnya mirip-mirip aja sih. Ya, ini sedikit catatan untuk simultaneous version ya. Karena simultaneous version kan dia memerlukan angle stack ya, jadi nggak cuma satu stack volume, tapi tiga atau 4 angle stack biasanya banyak, makin baik sih. Cuma emang dan dia tuh dari persamaan ini ya, pendekatan Zoubridge equation. Misalnya contohnya ini pakai Archimedes ya, Archimedes equation. Jadi dia di breakdown ke masing-masing komponen. Misal komponen satu ini adalah untuk komponen P wave atau VP. Jadi perubahan fractional di P wave VP. Kemudian yang komponen kedua ini adalah perubahan fractional change di shear wave atau PS, karena ini alpha ini VP ya, beta PS. Dan yang komponen ketiga adalah fractional changes di perubahan density, kontras density. Jadi kontras VP, kontras PS, dan kontras density. Jadi walaupun sebenarnya persamaan Zoubridge itu kompleks ya, tapi dengan pendekatan Archimedes ini biasanya umum dipakai untuk simultaneous inversion, bisa di breakdown jadi 3 term ya. Ini PP term atau P impedance term, shear impedance term, dan density term. Jadi kalau kita punya angle stack ya, minimum 3 sih, karena kan dia ada 3 unknown ya, P, S impedance, P impedance, S impedance, dan density. Jadi minimum kita perlu 3 angle, kalau lebih baik. Jadi kita bisa simultaneously invert untuk mendapatkan P impedance, S impedance, dan density. Ini contohnya, jadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5 angle stack. Jadi masing-masing angle stack ini saya extract wavelet-nya. Kemudian saya simultaneous invert untuk mendapatkan P impedance atau AI, shear impedance, FI, dan density. Dan dari sini sebenarnya ini kan elastic property ya.
kita mau sebenarnya kita mendapatkan reservoir property. Nah, jadi dari elastic property ini, dari P impedance dan shear impedance, kita bisa combine, atau dari tiga ini kita bisa combine untuk mendapatkan reservoir property. Misalkan di sini bisa volume of sand atau of shear. Problemnya apa? Untuk mendapatkan density ini, density dari impression, kita perlu data far angle ya, very far angle. Jadi cuma problemnya biasanya di border offset tuh biasanya makin noisy ya, makin reliable. Jadi biasanya untuk mendapatkan density produk ini cukup challenging ya. Tapi dengan menggunakan angle stack yang cukup banyak, di sini pakai 5 angle stack, kita bisa mendapatkan density yang cukup reliable. Nah, ini contohnya, jadi hasil inversion dari PP, PS density, kita bisa turunkan reservoir properties, misalnya di sini volume of kaolinite ya. Di sini di Angola. Jadi dari volume of kaolinite, kita bisa lihat terlihat ini feature channel sistemnya ya, channel sistemnya itu. Jadi dari hasil inversion sebenarnya kita bisa turunkan lagi menjadi reservoir property spatial atau porosity. Itu aja dari saya untuk minggu ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak, kita akhiri dulu di hari ini ya, untuk pertemuan minggu ini. Depan insya Allah kita bisa balik ke hari yang biasa ya, di Rabu ya. Baik, Pak. Baik, Pak Biviko. Itu aja. Selamat malam sampai. Baik, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, selamat Malam Pak Bev, terima kasih Pak Bev. Selamat malam, Pak. Mari, Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak, terima kasih.